Ya, pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan memaparkan total pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK sejak Januari 2023 pada 23 April maksud kami 2025 sebanyak 24.036 orang. Angka ini, pemirsa, sejalan dengan klaim BPJS Ketenagakerjaan yang tercatat 35.000 peserta selama Januari hingga Maret 2025, di mana jumlah ini naik 100% secara year on year. Apakah Indonesia darurat lapangan kerja? Untuk membahasnya, pemirsa, lebih lanjut kami sudah terhubung secara virtual dengan pengamat ketenagakerjaan dan juga koordinator advokasi BPJS Watch. Sudah ada Bang Timbul Siregar. Bang Timbul, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Investor Daily Talk. Nah, Bang Timbul, langsung saja ini terkait dengan Kemenaker dan juga BPJS yang kemudian mengklaim ada jumlah orang di PHK dan kemudian jumlah pengangguran selama kuartal 1 di 2025 ini kita lihat meningkat. Kenaikan itu juga tercermin dari jumlah klaim dari BPJS TK yang meningkat juga 100%. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan situasi ini? Ya, jadi tentunya memang informasi data yang disampaikan oleh Pak Menteri di Raker dengan Komisi 9 beberapa hari yang lalu ini juga kan menjadi warning ya, sebuah sinyal yang memang harus direspon pemerintah secara lebih fokus untuk menahan laju PHK. Angka yang disampaikan kan dari 1 Januari 2025 sampai 23 April itu kan 24.036 itu kan kalau nanti sampai Desember mungkin dia bisa lebih daripada tahun lalu yang sekitar 77.000 atau mungkin lebih dari 100.000 karena memang alasan PHK yang disampaikan tadi 7 tertinggi ini kan juga dipengaruhi oleh konteks global, juga dipengaruhi oleh konteks politik kita ya, investor juga wait and see dan juga ada yang relokasi ke luar negeri dan sebagainya. Nah ini juga memang menjadi sebuah harapan dari seluruh rakyat Indonesia agar pemerintah bisa lebih fokus ya, bagaimana juga bisa lebih memastikan anggaran belanja negaranya lebih untuk penciptaan lapangan kerja supaya bisa menurunkan tingkat pengangguran kita yang 7,28 juta atau naik 1,11% atau sekitar 4,7% ya. Nah ini kembali angka 24.036 ini bisa kita terus turunkan di kuartal-kuartal berikutnya, demikian juga pembukaan lapangan kerja. Nah, jadi kalau bicara soal PHK, kan pemerintah janji mengeluarkan Satgas PHK. Satgas PHK ini juga kan nanti terkait dengan 2 tugas fungsinya yang memang di sisi hulu dan sisi hilir. Sisi hulu bagaimana bisa mencegah. Kalau kita perhatikan dari presentasi Pak Menteri, tentang 7 alasan PHK tertinggi ya, dari 25 alasan PHK yang ada di PP 35 2021. 7 tertinggi ini kan tentang bagaimana yang ada relokasi, ada efisiensi, ada akibat hubungan industrial, mogok, atau pembalasan yang dilakukan oleh perusahaan dan sebagainya ini. Nah ini kan sebenarnya bisa diantisipasi gitu ya. Misalnya terkait dengan pilot yang Sritex, kemudian yang ada di Garut kemarin itu, sebenarnya kan bisa pemerintah melakukan lobby kepada para kreditor untuk bisa untuk berdamai sehingga tidak harus berujung pada putusan pengadilan kepailitan yang mempailitkan perusahaan sehingga korbannya adalah PHK terhadap pekerja. Nah sebenarnya ini harus diantisipasi jauh-jauh hari ya. Kemudian juga misalnya terkait dengan mogok yang salah satu menjadi alasan dari 7 alasan banyaknya PHK itu. Mogok kerja harusnya kan bisa diantisipasi oleh pemerintah. Syarat mogok itu kan memberitahukan 7 hari sebelumnya kepada pemerintah dan kepada pengusaha. Nah, ketika ada surat pemberitahuan ini, segeralah pemerintah untuk hadir di perusahaan untuk mendamaikan. Cari win-win solutionnya memang bisa mengakibatkan tidak lagi ada mogok. Sehingga tidak lagi menjadi bagian yang kedua tadi, salah satu alasan PHK adalah pengusaha untuk melawan gitu ya, pemogokan. Jadi tidak ada proses pemogokan dan tidak ada perlawanan dari pengusaha sehingga tidak terjadi PHK. Demikian juga terjadi misalnya efisiensi. Efisiensi bisa coba dijadwal ulang supaya dan memberikan sebuah insentif-insentif yang akhirnya bisa juga memastikan PHK itu bisa terjadwal gitu, tidak terjadi segera gitu. Oke.
Oke, baik. Artinya memang angka PHK kemudian juga dengan klaim dari BPJS JKP ini juga yang melonjak, ini adalah kemudian seperti yang Anda nyatakan ini menjadi alarm begitu ya, menjadi indikator bahwa ini ada awal dari gejala situasi krisis begitu, atau ada tekanan yang lebih dalam menurut Anda? Apakah kemudian dari selain indikator tadi masih ada sesuatu hal yang bisa kita lihat secara lebih holistik begitu, lebih menyeluruh? Ini sebenarnya apakah yang menyebabkan situasi ketenagakerjaan di Indonesia memburuk itu kenapa, Pak? Apakah memang karena tadi yang seperti Anda sampaikan begitu ya, lebih ke arah faktor internal, distribusi bisnis begitu ya dari domestik, tapi secara kita melihat ketidakpastian global ini menyangkut juga tidak sih, Pak? Ya, pasti mencakup juga. Karena kan memang tarif Trump itu kan ditunda 90 hari ya, 3 bulan sejak kemarin itu ya. Artinya kan tinggal menunggu hari untuk implementasi tarif Trump tersebut. Kalau tarif Trump itu dikenakan kepada Indonesia, maka harga produk kita akan semakin mahal di sana, akan menurunkan permintaan produk dari dalam negeri kita ke Amerika. Nah, kalau itu terjadi, maka pengusaha akan rasional melakukan pemutusan hubungan kerja lagi karena produknya nggak laku. Nah, kecuali kalau pemerintah memang tadi solusi bagaimana untuk mencari pasar baru, kemudian bisa melobi Trump untuk bisa menurunkan tarif dan sebagainya sehingga bisa produk kita berdaya saing di sana di luar negeri, khususnya di Amerika. Nah, jadi faktor eksternal itu sangat ya, karena kita sedang menunggu 3 bulannya implementasi tarif Trump itu karena kan ditunda ya. Kemudian juga bagaimana konteks Indonesia, bagaimana dengan barang impor yang masuk itu ya. Sekalian juga bagaimana juga bisa memastikan, saya berkali-kali bilang tolong pemerintah juga memberikan sinyal positif kepada bisnis kita. Saya mau katakan begini, adanya isu tentang penghapusan outsourcing itu kan bisa menjadi potensi menjadi sinyal negatif terhadap investasi ke Indonesia. Ya, oke, baik. Selain kita nanti akan membicarakan terkait dengan gejalanya begitu ya, kemudian